Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari yang melegenda sampai yang viral. Jadi beberapa film horor yang nyata yang ada di sekitar kita itu akan saya ceritakan semua untuk kalian yang belum tahu ceritanya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memang identik dengan hal-hal mistis. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos klinik, dan lainnya. Jadi, jangan heran ya kalau ada banyak cerita seram yang bisa kamu temukan di Indonesia. Uniknya, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki cerita horornya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam hantu yang berasal dari daerah tertentu dan sudah diceritakan secara turun-temurun. Di sini saya akan menceritakan beberapa cerita horor Indonesia yang sudah melegenda dan juga cerita yang pernah viral pada masanya. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita simak ceritanya bareng-bareng, oke? Cerita yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Siapa sih yang nggak tahu Si Manis Jembatan Ancol? Nah, cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kamu yang besar di tahun 1990-an, tidak asing mendengar cerita sosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film beberapa waktu lalu dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya, namun Maryam menolak dan melarikan diri. Pelarian Maryam pun sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkosa dan membunuhnya. Lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Ariyah yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Maryam yang akan dinikahi oleh seorang juragan yang bernama Oi Tambasia. Arya melarikan diri namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Oi Tambasia. Meski sempat melakukan perlawanan namun ia tidak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Namun akhirnya Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam dan Arya. Sosok Maryam atau Arya menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Belibet. Oke. Cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Maryam pernah dialami oleh Mbah Broto. Jadi Mbah Broto ini seorang pelukis. Jadi seorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku didatangi sosok Maryam yang minta dilukis. Namun sebelum selesai ia melukis, sosok tersebut hilang. Mbah Broto sempat mengejar dan menemukannya. Tetapi yang dia lihat justru tubuh wanita itu seperti terbang melayang dari kejauhan.